Layar gawai hari ini telah berubah, laksana medan perang. Semua orang sibuk bicara, kolom komentar penuh oleh caci maki. Ruang-ruang digital publik kita riuh namun sejatinya kosong. Hak bersuara diagungkan, tetapi esensi pemikiran di balik suara itu seringkali nol besar. Kita terjebak dalam bias berbahaya, mengira meluapkan amarah di media sosial adalah wujud dari kebebasan berpendapat. Ada operasi politik hancurkan orang kepercayaan Presiden Prabowo. Kalau murah BBM, di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Tentu saja konten provokatif semacam ini segera menuai banyak komentar. Pertanyaan sesungguhnya, benarkah konten tersebut sepenuhnya wujud kebebasan berpendapat atau narasi yang terorkestrasi untuk menggiring opini? Kontradiksi ini bukan hal baru. Bahkan sejak 2300 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, sudah membongkar sisi gelap psikologis manusia. Sejatinya, manusia tidak ditaklukkan oleh kebenaran, tapi oleh cara kebenaran itu dibungkus. Dan hari ini, media sosial membuktikan satu hal yang mengerikan, bahwa yang paling viral seringkali bukan yang paling benar, tapi yang paling pandai memainkan emosi. Aristoteles membagi fondasi persuasi menjadi 3, yakni logos, yaitu logika, data dan argumen sosial, pathos, yaitu emosi, dan ethos, yaitu kredibilitas si pembicara. Dalam masyarakat yang sehat, porsi ketiganya harus seimbang. Namun hari ini, internet dan algoritma media sosial telah meringkus logos tanpa ampun dan mengedepankan pathos atau emosi, sementara etos pun kerap diabaikan. Bukti bahwa kerap kali kredibilitas si pembicara kerap diabaikan adalah banyaknya akun pseudonym yang tak jelas siapa pelakunya, menjadi viral karena konten emosional dengan narasi penuh amarah terhadap kebijakan pemerintah. Warganet dengan mudah tersulut emosinya sehingga memberikan respon suka dan membagikan tautan ini di berbagai grup dan media sosial masing-masing. Algoritma media sosial pun berbicara. Konten provokatif yang memancing emosi disebarluaskan secara masif, sementara konten dengan data yang sah justru dianggap menjemukan. Konteks historis dipotong demi durasi video yang pendek. Ketika logos mati, maka pathos dikedepankan oleh algoritma menjadi senjata pemusnah massal. Dalam hal ini, pemusnah kemampuan berpikir warganet. Masyarakat digital masa kini ingin dianggap yang terdepan dalam mengetahui sepenggal informasi, sehingga kerap kali warganet tidak lagi peduli pada validitas. Pertanyaan apakah informasi ini benar terdengar kuno. Pertanyaan yang lebih bergema menjadi apakah konten ini membuat saya marah, takut, atau terhibur. Jika jawabannya iya, tombol share langsung ditekan tanpa mengecek kebenarannya. Politikus, pemilik brand, hingga pembuat konten populer paham betul dinamika ini. Mereka tahu manusia digital lebih mudah digerakkan oleh rasa takut daripada data. Akibatnya, ruang digital publik dibanjiri judul bombastis, narasi korban atau victimhood, dan manipulasi emosi. Tujuannya satu, yakni mengendalikan perhatian warganet. Bahwa dengan sekarang teknologi, dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1.000 ini bisa diperbanyak lagi seolah-olah. Jadi saudara-saudara, yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1.000 orang, mungkin 5.000 orang bisa bikin heboh. Bagaimana mau merusak sebuah negara lain? Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan? AI bisa membuat seseorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Ini masalah bagi kita, ya. Kita waspada. Ya, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita waspada. Kini retorika telah bergeser. Ia bukan lagi alat pencari kebenaran,
melainkan instrumen instan untuk menarik perhatian dan simpati warganet. Aristoteles mengingatkan bahwa pembicara yang baik harus menghormati akal budi pendengarnya. Namun algoritma media sosial hari ini justru memberi panggung kepada kontroversi dan ujaran kebencian. Kini keputusan ada di tangan Anda, pengguna media sosial. Apakah Anda membiarkan opini berbalut emosi mengaburkan fakta, atau Anda bersedia meluangkan waktu sejenak untuk cross-check dan mencari kebenaran? Jangan biarkan logika terkuburkan. Men of our time.